Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam kuliah online, kuliah Sistem Informasi Keperawatan. Bersama saya Aziz Alimul Hidayat, dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kali ini kita akan membahas tentang pengantar sistem informasi dalam keperawatan. Materi yang akan kita bahas antara lain adalah konsep dasar sistem informasi keperawatan, konsep sistem informasi, tujuan sistem informasi, komponen di dalam sistem informasi, klasifikasi sistem informasi, karakteristik sistem informasi, aplikasi sistem informasi dalam fungsi organisasi, kemudian batasan teknologi informasi dalam layanan keperawatan. Peran teknologi informasi juga dalam pelayanan keperawatan. Baik, kita masuk di dalam konsep dasar sistem informasi keperawatan. Kira-kira apa yang dimaksud dengan sistem informasi itu sendiri? Mungkin saat ini banyak kita dengar, banyak kita lihat sistem informasi di dalam pelayanan di semua jasa pelayanan yang dipakai di dalam keperawatan. Namun ada sebuah definisi atau sebuah pengertian terkait dengan sistem informasi. Sistem informasi itu adalah sebuah hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan sebuah kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Di situ sudah ada batasan bahwa ada hasil pengolahan data. Jadi, kalau data yang sudah diolah, yang tentu sudah menjadi sebuah informasi, nah itu termasuk sudah masuk di dalam bagian dari sistem informasi. Nah, digunakan apa? Digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang data tersebut sebenarnya apa? Menggambarkan sebuah kejadian yang nyata. Jadi itu sistem informasi. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa sistem informasi data yang telah diproses atau yang diolah atau yang data yang sudah memiliki arti. Jadi kalau ada data-data yang ada, kemudian Anda bisa membaca dari data itu sudah diterjemahkan dan sudah memiliki makna, memiliki arti, yang dipakai untuk sebuah pengambilan keputusan, maka itu termasuk sudah menjadi bagian dari namanya sistem informasi. Nah, ini adalah konsep awal, pengertian awal terkait dengan sistem informasi. Baik, kita akan coba melihat begitu pentingnya sistem informasi di dalam perguruan tinggi, di dalam khususnya dalam pelayanan keperawatan, atau pentingnya sistem informasi ini di dalam perkembangan teknologi saat ini, khususnya bagaimana dengan kondisi real di lapangan nanti. Kebutuhannya itu seberapa penting sistem informasi. Pak Presiden mengatakan bahwa di dalam menghadapi tantangan global dibutuhkan sebuah sumber daya yang kreatif, inovatif, dan kompetitif. Salah satu sistem program pendidikan tinggi yang saat dihadapi saat ini adalah terkait dengan masalah revolusi industri. Maka kemampuan, keterampilan yang harus dihadapi di dalam tantangan ke depan adalah kompetensi yang baru. Seperti kemampuan coding, kemampuan big data, kemampuan artificial intelligence, kemudian blended learning atau full online learning, dan seterusnya. Itu di dalam proses pembelajaran. Nah, di dalam proses ini sebenarnya kemampuan di sini ini juga memiliki arti bahwa ini juga menjadi bagian penting di dalam perkembangan teknologi khususnya sistem informasi. Itu di dalam dunia pendidikan. Coba lagi kita lihat bagaimana dengan dunia pengembangan teknologi nanti. Diklat, sains dan teknologi, dan inovasi kesehatan. Ini juga membutuhkan peningkatan daya saing bangsa. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana? Kenapa ini penting juga di dalam menghadapi era yang namanya sistem informasi. Ini juga terkait dengan bagaimana bonus demografi Indonesia sekarang. Itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Ada potensi besar yang tidak kita kembangkan di situ. Kemudian sumber daya manusia. Coba dilihat bagaimana perkembangan cuman. Nah, kita lihat angka pengangguran di dalam sarjana saja. Berapa? 8,8%. Dari 618.000 ini tahun 2017. Bagaimana profit? 65% profesi masa depan belum ditentukan. Ini juga menjadi perkembangan.
Lihat daya saing iptek ini. Indonesia dalam peringkat berapa di Weibo itu? Nah, ada 87 daya saing inovasi. Ingat, pengembangan pengetahuan dan teknologi itu menjadi kekuatan yang luar biasa ini. Termasuk perkembangan Indonesia di dalam meningkatkan teknologi sistem informasi. Nanti ada perkembangan terbaru adalah Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data, Robotic, Augmented Reality, Cloud Computing, kemudian Genetic Editing. Nah, ini semua perkembangan teknologi yang membutuhkan sebuah sistem informasi yang kemungkinan akan dimanfaatkan dalam dunia termasuk juga di dalam pendidikan keperawatan. Ini perkembangan iptek, kita lihat lagi perkembangan iptek yang akan dirasakan dunia menuju 2045 dan era industri. Coba kita lihat hampir semua perkembangannya ke arah teknologi ya, informasi di situ. Nah, sekarang kita lihat kalau tadi adalah contoh-contoh dunia nanti akan membutuhkan perkembangan teknologi yang tentu membuat sebuah sistem informasi yang bisa memudahkan, yang bisa mengambil sebuah keputusan. Nah, sekarang kita harus tahu kira-kira sistem informasi apa. Informasi tadi kan sistem informasi itu kan adalah sebuah data yang sudah diolah dan sudah memiliki arti, yang sudah menjadi informasi. Nah, kalau nanti di dalam sistem informasi keperawatan itu adalah sebuah yang sudah memiliki arti di dalam pendidikan keperawatan itu. Nah, yang paling penting kita harus kenal dulu kira-kira sistem informasi yang kita pahami atau yang kita kenal nanti apa saja komponennya. Ada perangkat keras, hardware, saya kira Anda semua paham, seperti komputer, printer, dan seterusnya. Ada perangkat lunak, software, sesuatu yang terkait dengan instruksi-instruksi yang memungkinkan perangkat keras itu memproses sebuah data. Ada prosedur, ada aturan yang dipakai untuk melakukan sebuah proses pengeluaran data. Nah, jadi ada perangkat keras, ada software, ada prosedur, itu yang ada. Kemudian ada orang yang menjalankan, yaitu brainware-nya. Siapa yang bertanggung jawab mengembangkan sistem informasi? Ada basis data atau data yang Anda kumpulkan sebagai database-nya. Kemudian ada jaringan komputer dan komunikasi data. Ini yang menghubungkan data ini sangat mudah diakses. Jadi ada 5 tadi, ada 6. Ada perangkat keras, ada perangkat lunak, ada prosedur, kemudian ada orangnya, kemudian ada basis datanya, dan ada jaringannya. Jadi kebayang bahwa sistem informasi itu akan jalan jika ada komputernya, hardware-nya, ada software-nya, kan gitu. Kemudian ada orangnya, ada prosedurnya, ada basis datanya, ada jaringan. Dari satu komponen itu kalau tidak ada ya tidak bisa menjadikan sebuah sistem informasi. Taruhlah, apakah ada orang, ada basis data, tapi jaringan komputer dan komunikasi data tidak ada. Maka mungkin data itu bisa diakses, bisa dimanfaatkan orang. Ada hardware-nya, ada software-nya, ada prosedurnya, ada basis datanya, ada jaringannya. Ternyata tidak ada orang yang bertanggung jawab di dalam pengembangan itu. Maka sistem informasi itu tidak jalan. Jadi sesuatu yang bisa menjadi sebuah informasi yang bisa dipakai pengambilan keputusan, yaitu namanya sistem informasi. Jadi ada komponen itu. Jadi kalau nanti Anda di dalam mengembangkan sistem informasi, 6 komponen ini sudah harus kita miliki. Hardware, software, prosedur, orang, basis datanya, dan jaringan harus ada di dalam pengembangan itu. Jadi ini yang perlu kita pahami, kenapa komponen sistem informasi ini juga kita pelajari di dalam konsepnya. Nah, bagaimana klasifikasi sistem informasi? Ya, ada sistem yang abstrak, dan sistem fisik. Abstrak itu sistem yang berupa konsep atau gagasan, tapi nggak lihat. Kalau fisik, sistem yang jelas, seperti sistem komputer, sistem transportasi, sistem akuntansi. Jadi kadang-kadang kalau kita membandingkan, mengklasifikasikan bahwa sistem informasi itu sebenarnya ada 2, abstrak maupun secara fisik. Oke. Kemudian juga ada sistem yang sifatnya deterministik dan sistem probabilistik. Deterministik itu apa? Sistem yang bergerak atau beroperasi dengan cara dapat diperkirakan secara tepat dan dapat mengetahui interaksi yang terjadi pada setiap bagiannya. Seperti sistem
komputer. Ini masih klasifikasinya di situ. Kemudian ada sistem probabilistik. Itu sistem yang tidak dapat memperkirakan hasil akhirnya, seperti sistem persediaan barang, sistem pemilihan presiden. Kemudian ada sistem terbuka dan ada sistem tertutup. Terbuka sistem yang dapat berhubungan dengan siapapun, dengan dunia luar dan seterusnya, seperti sistem keorganisasian. Tapi kalau ada sistem tertutup, ini tidak berhubungan dengan sistem dunia luar, tidak ada pengaruh luar. Contohnya reaksi kimia dan tabung dan seterusnya. Ini klasifikasi daripada sistem-sistem informasi. Nah, kemudian ada juga lagi, ada sistem alamiah dan buatan. Kalau alamiah itu karena proses alam, itu sebuah sistem. Kemudian juga ada yang buatan, sistem yang dibuat karena campur tangan manusia. Seperti contoh sistem komputer karena dibuat manusia, maka itu termasuk sistem buatan. Ada yang sederhana dan kompleks. Nah, kalau sederhana sistem pada sepeda, tapi kompleks seperti pada otak manusia. Ini contoh. Jadi ini klasifikasi yang ada di dalam sistem pengenalan terkait dengan sistem informasi di situ. Nah, kita lihat karakteristik sistem informasi yang lain. Apa komponen sistemnya? Kemudian ada batas sistemnya, ada lingkungan luarnya, ada penghubungnya, interface sistemnya, ada input sistemnya, ada output sistemnya, ada proses sistemnya, kemudian ada tujuan sistemnya. Bayangkan, kalau tidak ada satupun, maka tidak jalan juga. Jadi ada komponen sistem, ya harus ada komponennya apa saja. Kemudian batas sistemnya, kalau tidak dibatasi maka sistem itu tidak jelas nanti arahnya kemana. Lingkungan luar sistem, iya, karena nanti menghubungkan dengan dunia luar. Nah, kemudian penghubungnya, interface-nya, antar sistemnya harus dihubungkan. Kalau tidak ada penghubung maka sistem itu tidak bisa bekerja. Ada data inputnya, ada outputnya, ada prosesnya, ada tujuan sistemnya. Jadi karakteristik sistem informasi itu adalah apa-apa saja yang menjadi ciri khas dari sistem informasi itu. Jadi sistem informasi dibangun dari komponen yang ada. Jadi ini adalah karakteristiknya. Kemudian kriteria sistem yang lain harus relevan, akurat, tepat waktu, lengkap. Kalau sistem informasi itu tidak relevan, tidak akurat, tepat waktu, lengkap, maka itu sistem informasi itu tidak memiliki kegunaan yang cukup kompleks. Maka dari itu relevan dengan apa? Dengan situasi kondisi yang dibuat, sesuaikan. Akurat ya tentu memiliki ketepatan yang tinggi, tepat waktu di dalam menyelesaikan masalah, kemudian lengkap sistem informasi di situ. Nah, bagaimana? Nah, aplikasi sistem informasi dalam fungsi organisasi. Nah, di dalam pendidikan keperawatan, sistem informasi itu penting. Satu, selain sistem informasi itu akan dipakai di dalam pelayanan keperawatan, membantu di dalam memutuskan keputusan-keputusan diagnosis atau penyelesaian masalah keperawatan. Namun, sistem informasi ini sebenarnya juga dimanfaatkan di dalam pengelolaan manajemen keperawatan, termasuk di dalam menjalankan fungsi organisasi. Coba lihat. Fungsi-fungsi yang akan dijalankan di dalam sistem informasi perencanaan. Maka ini akan digunakan di dalam perencanaan, pasti akan memudahkan, pasti akan banyak menggunakan sistem informasi. Karena proses ini memikirkan secara matang dan bijak, menetapkan sasaran yang ada, metode yang tepat, bisa dipakai di dalam aspek perencanaan. Mengorganisasikan bagaimana sistem informasi bisa dipakai untuk menggerakkan, menata pekerjaan sumber daya yang ada. Kemudian mengendalikan, sistem informasi bisa mengendalikan, bisa mengontrol dari pekerjaan-pekerjaan yang ada, memastikan bahwa aktivitas organisasi itu sesuai dengan metode atau prosedur yang telah ditetapkan. Nah, coba kita lihat apa saja yang kita lihat di dalam kegiatan sistem informasi. Tadi sudah tahu komponennya. Jadi kegiatan sistem informasi itu ada inputnya, berarti ada sesuatu yang masukan. Setelah input, data mentah tadi, kemudian data mentah tadi itu diproses. Setelah diproses, berupa informasi akan menjadi sebuah output, keluaran. Nah, keluaran kemudian pasti data itu, di dalam proses itu ya mesti ada proses penyimpanan. Nah, supaya data keluaran itu menjadi bagus, tentu ada pengendalian, harus ada mekanisme pengendalian atau kontrol, supaya memiliki luaran yang cukup bagus. Itu kegiatan.
Makanya nanti di dalam menyusun pengembangan sistem informasi keperawatan harus tahu inputnya apa, bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana outputnya, luarannya. Yang penting input, proses, luaran, gimana disimpannya, bagaimana pengontrolannya, itu namanya kegiatan sistem informasi. Jadi nanti kalau di dalam pengembangan di situ mesti apa? Inputnya, prosesnya bagaimana, luaran bagaimana, kemudian penyimpanan bagaimana, dan kontrol. Itu kegiatan. Jadi selama kita di dalam melakukan proses kegiatan menyusun sistem informasi, ya harus memiliki komponen itu. Nah, demikian terkait dengan konsep sistem informasi pada pertemuan yang kali ini yang kita bahas. Mudah-mudahan Anda bisa memahami konsep dasarnya sehingga bisa dipakai di dalam tatanan pelayanan keperawatan, sehingga Anda memiliki kemampuan menguasai apa itu sebenarnya sistem informasi. Kesimpulannya adalah ujung-ujungnya sistem informasi itu adalah ya sebuah data yang memiliki arti, yang sudah bisa dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan untuk di dalam menyelesaikan masalah itu. Jadi data-data yang sudah memiliki arti itu sudah menjadi bagian dari sistem informasi. Yang terdiri dari input, ada proses, ada output, kemudian ada proses penyimpanan, ada pengendalian. Inilah sebuah proses yang nanti akan dilakukan di dalam proses pengembangan. Yang paling penting adalah bahwa sistem informasi itu untuk apa? Untuk apa? Dipakai untuk apa? Khususnya di dalam tatanan ilmu manajemen nanti adalah untuk menjalankan fungsi-fungsi organisasi. Bagaimana menjalankan perencanaan, bagaimana bisa mengorganisasikan, bagaimana mengerahkan, bagaimana melakukan controlling. Tapi juga tidak hanya di level manajemen, tapi bagaimana dipakai juga di dalam membantu melakukan asuhan keperawatan. Jadi menerapkan di dalam konsep sistem dokumentasi asuhan keperawatan. Itu nanti dipakai di dalam layanan ketika kita di dalam aplikasi asuhan keperawatan. Demikian untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.